Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Dhani Mutada selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Politik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik analisis pemberlakuan Pilkada dan Pemilu Serentak tahun 2024. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami yang terdiri dari, pertama ada Nela Farhataini dengan NIM 300, kemudian ada Fatim NIM 301, dan ada saya sendiri Dela Rolansa NIM 311, ada Farido Fahri NIM 322, Aditya Permana Putra NIM 344, Tania Salma NIM 346, dan yang terakhir adalah Bayu Nugroho NIM 351. Selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya. Indonesia adalah negara hukum dengan sistem pemerintahan demokrasi yang tolak ukurnya dapat dilihat dari pemilu dan pilkada untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat yaitu DPR dan DPD. Dengan pemilu ini, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam demokrasi Pancasila seperti di Indonesia, pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana sesuai amanat pembukaan dan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, sehingga pemilu merupakan kesempatan kepada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan pertama untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dimiliki. Kedua, terbukanya kemungkinan bagi warga negara untuk duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat sebagai wakil yang dipercaya oleh pemilihnya. Saya Tania Salma, NIM 8141946. Bentuk dari pergerakan demokrasi langsung dan tidak langsung oleh masyarakat di Indonesia dipraktikkan dalam proses pemilihan presiden hingga kepala daerah yang rutin dilaksanakan dalam pemilu dan pilkada dengan mengusung asas kerakyatan. Pemilu di Indonesia sendiri pertama kali dilaksanakan pada tahun 1945 setelah Presiden Soeharto terpilih lagi dan lagi hingga berkuasa lebih dari 30 tahun. Maka terjadi gonjang-ganjing politik yang pada ujungnya sistem atau mekanisme pemilihan ini diganti menyerupai cara-cara demokrasi liberal yang filosofisnya adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. One man, one vote, atau dalam pengertian lain, apapun kondisi status, kualitas, dan peranannya di negeri ini, semua orang hanya memiliki satu suara untuk memilih presiden. Hingga pada tahun 1999, terjadi titik balik demokrasi Indonesia dengan dilaksanakannya pemilih presiden secara langsung atas pemberlakuan undang-undang partai, politik, dan undang-undang pemilu oleh B.J. Habibie yang menggantikan posisi presiden. Pelaksanaan pemilihan umum berjalan sesuai dengan landasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 22E ayat 2 yang berbunyi, serta ketentuan mekanisme memilih presiden dan wakil presiden secara berpasangan diajukan oleh partai politik dan untuk memperkuat kedaulatan di tangan rakyat, maka dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1 dan ayat 2. Hingga turunannya yang saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pelaksanaannya pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mekanisme pelaksanaan pilkada atau atas gubernur, bupati, dan wali kota. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pilkada diselenggarakan secara serentak yang bertujuan terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran. Dilihat dari penjelasan di atas, maka dapat dikomparasikan dengan kemungkinan yang terjadi pada pilkada yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 lalu, ditinjau dari dampak yang akan terjadi ketika pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, yaitu satu, ada potensi kecurangan di masa pandemi, lebih besar incumbent yang diuntungkan. Karena dalam hal tersebut, incumbent memiliki hak untuk mengkampanyekan dirinya lebih baik dari yang lain. B. Anggaran APBD untuk kampanye atau hal yang merugikan negara. Banyak sekali anggaran APBD yang merugikan negara, salah satunya dengan kecurangan pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, ada matinya demokrasi dengan penyegukan oleh bakal calon kepala daerah. Keempat, ada banyaknya isu yang diangkat atas dasar wabah corona atau COVID-19. Dengan banyaknya isu yang diangkat, hal tersebut menjadi celah bagi sistem pemilihan di Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya COVID atau coronavirus ini menjadi celah bagi para calon untuk agar pemerintahan
Indonesia lebih baik. Mengingat kondisi pada bulan November, pandemi belum ada penurunan jumlah kasus COVID-19, maka pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan bulan Desember 2020 yang memicu dampak meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang disebut karena adanya kerumunan warga pada saat pemilihan umum, sehingga ketika nilai yang dibawa mengenai kualitas demokrasi bisa dikatakan dalam pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID belum bisa maksimal. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho, NIM 351. Saya akan menjelaskan tentang landasan penyelenggaraan pemilu kada serentak tahun 2024. Wacana penyelenggaraan pilkada serentak yang diadakan bersamaan dengan proses pemilu 2024 merupakan hasil dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Pasal 201 Ayat 8 yang menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu diperlukan penyelarasan antar lembaga dan juga kerja kolektif yang pada akhirnya akan menyukseskan pesta demokrasi tersebut di Indonesia. Apabila negara abai dalam melakukan dua hal tersebut, tentu akan berakibat fatal seperti halnya pada proses pilkada serentak tahun 2019 yang memakan banyak korban. Menurut data dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2019, setidaknya mengakibatkan 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas lainnya mengalami sakit akibat kelelahan. Terlebih saat ini Indonesia masih berkutat dalam masalah pandemi yang tidak kunjung tuntas. Padahal saat berbicara mengenai pemilu dan pilkada pasti akan mengakibatkan kerumunan karena Indonesia belum mampu menyelenggarakan proses pemilihan menggunakan mekanisme e-voting, serta mengalami kendala berupa tidak meratanya jaringan internet di daerah. Tentu hal-hal teknis semacam itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah, karena pandemi COVID-19 ini sendiri belum tahu sampai kapan akan selesai. Lebih lanjut, proses pemilu dan pilkada merupakan hak konstitusional masyarakat seperti yang diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yaitu di pasal 28D ayat 3, yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Wujud nyata dari pembelakuan pasal 28D ayat 3 tersebut adalah dengan dilaksanakan pemilu dan pilkada sebagai manifestasi dan pendudukan yang sama bagi setiap masyarakat untuk bisa dipilih dalam proses pemilihan yang sah. Akan tapi patut diingat dengan adanya pemilu dan pilkada serentak 2024 akan mengakibatkan bertambahnya beban kerja petugas di lapangan seperti halnya KPPS, penyaluran logistik, dan lain-lainnya. Nama saya Fardo Faryanugri, NIM 322. Pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 ini harus dimanfaatkan untuk merefleksikan sekaligus melakukan perbaikan pada kedua sistem tersebut. Sangatlah menarik bahwa pada akhirnya pada tahun ini DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Perbedaan rezim menjadi salah satu alasan yang mendasar mengapa dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada memiliki perbedaan dalam penyelenggaraannya. Perlu kiranya untuk kembali mengharmonisasikan kedua sistem tersebut. Pentingnya harmonisasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikaitkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang pilkada. Dalam hal ini Bawaslu. Ada beberapa kewenangan yang dapat diharmonisasikan dari penanganan pelanggaran administrasi Undang-Undang Pemilu melalui mekanisme adjudikasi dan melahirkan produk putusan. Sedangkan untuk Undang-Undang Pilkada melalui mekanisme klarifikasi dan kajian, hasilnya berupa rekomendasi kepada KPU atau peserta pemilihan untuk ditindaklanjuti. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pilkada serentak adalah untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dana. Penyelenggaraan yang diperkirakan dapat menghemat kurang lebih 7 triliun anggaran dana.
Pilkada serentak juga diharapkan dapat mempererat relasi pemerintah pusat dan daerah dalam hal kesatuan visi dan misi serta program pembangunan. Pilkada yang seharusnya menjadi ajang untuk menumbuhkan demokrasi lokal, pada kenyataannya dengan pemberlakuan pilkada serentak tidak mendongkrak keinginan masyarakat untuk memiliki calon kepala daerah secara rasional. Setidaknya terdapat 9 calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur yang berstatus tersangka korupsi pada tahun 2018, sedang ditangani oleh KPK. Pada pilkada serentak 2015 dan 2018, koalisi partai politik lokal sering bersifat transaksional, yang berarti bahwa partai politik digiring untuk membangun koalisi yang berdasarkan kepentingan politik jangka pendek pasca pemilu legislatif. Dilihat lagi dari pilkada serentak tahun 2015, yang seharusnya dapat menghemat biaya justru jauh dari unsur penghematan. Di dalam operasional penyelenggaraan pilkada serentak, biaya paling besar banyak dikarenakan anggaran belanja gaji penyelenggara. Saya Fatin Atikah, NIM 8111419301. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi pelaksana tugas gubernur atau wakil gubernur di daerah yang sudah purna sebelum tahun 2024. Nah, pada tahun 2024 mendatang, direncanakan akan diselenggarakan pemilu legislatif dan presiden. Hal itu tentu akan mempengaruhi daerah yang masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya habis sebelum tahun 2024 dan mengakibatkan kekosongan jabatan. Maka agar roda pemerintahan tetap berjalan, jabatan gubernur dilimpahkan kepada seorang pelaksana tugas atau biasanya disebut dengan PLT. PLT dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki arti bahwa sebagai pejabat yang menempati jabatan yang bersifat sementara dengan alasan pejabat definitif yang menempati jabatan sebelumnya telah berhalangan dan belum dapat menjalankan tugas dari posisi jabatannya itu. Pelaksana tugas gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi media, Kementerian Dalam Negeri, atau pemerintah daerah provinsi. Hal itu tentu akan menekan pemerintah agar lebih efektif lagi dalam memilih para pelaksana tugas pengganti kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya agar tidak terjadi abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power ini merupakan hal yang tidak asing lagi dalam hal kekuasaan yang kaitannya dengan latar belakang kepentingan politik hukum. Abuse of power merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seorang oknum pejabat publik maupun penguasa dengan melakukan penyelewengan kekuasaan disertai agenda kepentingan tertentu. Pemerintah seharusnya perlu memperhatikan banyak hal, sebab power, tugas, dan kewenangan seorang gubernur dan wakil gubernur, terutama saat mereka harus mengkomunikasikan program dengan DPRD, merumuskan prioritas program dan membahas anggaran, serta harus memikirkan efektivitas pembangunan daerah di bawah para pelaksana tugas. Hal ini berkaitan pula dengan kewenangan pelaksanaan tugas yang hanya melaksanakan tugas harian, tidak boleh mengambil keputusan dan atau tindakan strategis. Kewenangan pejabat PLT ini hanya sebatas menjalankan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pejabat definitif. Kewenangan yang dapat dilakukan oleh PLT tersebut sifatnya tidak lebih dari sekedar tugas administratif seperti menandatangani dokumen atau tugas administratif rutin lainnya. Dan tidak boleh membuat kebijakan strategis baru, apalagi mengubah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat definitif. Dengan terbatasnya wewenang yang diberikan kepada PLT, pada kenyataannya, ia akan memiliki kekuatan politik yang sangat lemah. Salah satu contoh yang dapat menggambarkan realitas tersebut ialah pada kasus di Pangandaran, di mana PLT yang ditunjuk itu berasal dari eselon 2, sehingga ia dianggap masih junior dan belum mampu berkoordinasi dengan SKPD dan masyarakat secara maksimal, karena itu tadi tidak memiliki kekuatan politik yang seimbang. Kemudian di samping itu, isu mengenai pengangkatan PLT di masa transisi pilkada serentak ini sebenarnya meninggalkan problematika yang cukup krusial. Penelitian dari Perludem menunjukkan kekhawatiran penunjukan PLT kepala daerah ini akan membawa pada masalah turunan yang contohnya adalah persoalan PLT yang tidak mempunyai rancangan jangka menengah daerah atau RPJMD, kemudian juga mengenai jangka waktu yang tidak diatur secara rigid dalam undang-undang, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Belum lagi terkait transparansi penunjukan PLT, apakah publik dapat mengakses informasi tersebut demi kepentingan mereka. Atau sebaliknya, penunjukan PLT hanya menjadi alat politik transaksional, mengingat PLT itu tidak ditunjuk oleh masyarakat secara langsung. Kemudian, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pengaturan kewenangan
pelaksanaan tugas atau PLT, gubernur berkaitan dengan penerapan asas hukum tiada kewenangan atau pertanggungjawaban tidak ditemukan pada praktik kewenangan PLT. Karena secara konsep hukum, kewenangan PLT gubernur itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan mandat yang merupakan pelimpahan wewenang dari Mendagri kepada PLT gubernur. Dan selain itu, pengaturannya tidak memenuhi penerapan asas kepastian hukum karena mengingat terjadinya disharmonisasi norma atau konflik norma, sebab Permendagri nomor 74 tahun 2016 ini bertentangan atau tidak harmonis dengan norma ataupun konflik yang berkaitan dengan surat kepala BKN nomor K.26/30 garing angka 5 Romawi .20 strip 3 garing 99. Ya, yang secara konsep hukum kewenangan PLT itu bagian dari pelaksanaan kewenangan mandat, yang berarti kewenangan yang dijalankan merupakan pelimpahan wewenang dari Mendagri kepada PLT gubernur tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dan tanggung gugat itu tetap berada pada pemberi mandat, yaitu Mendagri. Ya, perkenalkan nama saya Dika Permana Putra dengan NIM 344. Kemudian di bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Di dalam politik, meraih jabatan publik adalah hal yang niscaya. Namun bila kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan advokasi publik tidak berjalan dengan baik, maka perlibatan masyarakat dalam berbagai pendapatan jabatan tertentu hanya menyusahkan partai politik dan menimbulkan problem sebagai ikutannya, yaitu yang pertama adalah masyarakat terabaikan, yang kedua agenda pemenangan politik tak dapat mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kompleksitas persoalan pemilu mulai dari waktu, teknis, pelaksanaan, dan sumber daya manusia harus jadi perhatian utama pengalaman pemilu 2019, di mana banyak petugas KPPS yang meninggal dunia patut menjadi pertimbangan para pengambil keputusan, hendaknya betul-betul mempertimbangkan keberlangsungan pemerintah dan kesiapan pelaksanaan pemilu, dan bukan hanya bagaimana meraih kekuasaan pada tahun 2024. Berakhirnya pemaparan kesimpulan, maka menandakan selesainya presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya mohon maaf kalau ada penyampaian yang keliru ataupun tidak dimengerti, dan sekian presentasi dari kami, terima kasih.